Kenapa kita katakan desa bersinar? Ini adalah program nasional dari keluarga-keluarga yang bersih dari narkoba, maka akan muncul masalah-masalah juga bersih dari narkoba, sehingga memunculkan nanti lingkungan-lingkungan yang sehat dari persoalan narkoba. Masyarakat akan belajar seketika kamu selama ini mau pulih, mau tidak melakukan menggunakan narkoba, mau putus dengan jaringan. Itu adalah anak-anak usia SD. Mereka sudah mengenal miras. Ini kan perlu pendampingan, ini bahaya, ini kan ngawali itu di sana. Oke, kita kembali lagi di sesi yang kedua di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja? Nah, ini Pak Arief masih lupa nih, nggak apa-apa. Ini masih pertama Pak ya? Pak Arief masih pertama. Ikut aja lah. Ya, ikut aja. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru join atau tadi joinnya terlambat, kali ini kita bersama-sama dengan BNN lagi dan di studio sudah hadir Pak Arief ya dari tim pasca rehabilitasi dari BNN Kota Wisata Batu. Dan di kali ini kita sudah membahas soal pasca rehabilitasi. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang ketinggalan mendengarkan tadi mungkin nggak lengkap atau memang baru join, langsung aja ke YouTube kita karena akan kita tayangkan secara streaming besok online itu jam 6 sore tanggal 17 untuk sesi pertama, dan untuk sesi kedua akan ditayangkan tanggal 24 Januari di jam yang sama, jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi langsung aja ke sana, bisa lihat secara visual dan melihat perbincangan Ngobrol Apa yang ditayangkan live pada tanggal 16 Januari kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja Pak ya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Juga teman-teman yang mungkin punya pertanyaan langsung aja bisa ditanyakan di chat box kita. Ini sudah ada NN ini kayaknya no name, tapi kita bacakan nanti dulu ya pertanyaan dari no name ini. Kita langsung aja ke pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, tadi kita sudah menyinggung nih Pak soal desa. Tadi ya desa bersinar, terus ada juga agen pemulihan. Nah, ini pada pertanyaan bagaimana pembentukan sebuah agen pemulihan nih Pak? Apakah BNN juga melakukan pelatihan khusus bagi para agen pemulihan? Nah, sebelum kita melakukan menetapkan desa mana yang harus kita tetapkan, tentunya ini ada proses yang memang harus kita lalui, ada proses pemetaan, kemudian pemantauan terkait dengan persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang ada. Kemudian untuk pembentukan agen pemulihan dalam hal ini sebenarnya harus disampaikan adalah IBM-nya, intervensi berbasis masyarakat itu adalah unit lembaga yang harus ada di sana, kemudian baru di dalamnya ada agen pemulihan. Nah, ini biasanya kita lakukan yang namanya bimbingan teknik, artinya mereka kita bimtek selama kurang lebih 3 hari untuk mereka kita kenalkan bagaimana penanganan terhadap klien atau korban ini kepada penyalahguna yang sederhana, artinya rendah, artinya yang tingkat penyalahgunaannya ini rendah, sehingga itu yang perlu ditangani dan itu harus ditangani oleh teman-teman agen pemulihan. Ada bimteknya. Oke, jadi ada prosesnya memang ada prosesnya. Ada prosesnya tadi dari IBM intervensi berbasis masyarakat, juga ada kayak semacam pelatihan secara teknis tadi itu ya. Itu berapa lama sih Pak untuk pelatihannya itu kira-kira? Kita bisa melakukan awal-awal ini berarti 3 hari kita lakukan. Oh, 3 hari. Kalau dari kita, biasanya kemarin karena COVID itu biasa kita sekolahnya hampir 10 hari, hampir 5 hari kita sekolahnya di sana. Tapi kalau untuk di desa, karena kita menyesuaikan kondisi desa, kondisi masyarakat, sehingga kita berikan untuk bimtek ini, untuk mereka bisa memahami apa sih maksud intervensi, apa sih maksud agen pemulihan, apa sih yang harus dilakukan. Nah ini mereka perlu kita berikan pembekalan, sehingga untuk turun ke masyarakat ini, mereka tidak semuanya masyarakat orang paham bagaimana penanganannya, ini tidak semuanya. Maka perlu kita lakukan bimtek itu. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya ini sepertinya berhubungan dengan pertanyaan yang ditanyakan sama Nonim Pak, atau NN ini tadi ya. Ini pertanyaannya di Kota Batu sendiri di mana saja yang sudah terbentuk agen pemulihan. Oke, dan ini pertanyaan dari Nonim ini izin bertanya, Desa Bersinar tadi Desa Bersinar itu yang seperti apa dan apakah di Kota Batu itu ada? Ini sepertinya karena berkaitan ya Pak, jadi saya tanyakan aja langsung. Oke. Untuk Desa Bersinar sebenarnya sudah ada. Artinya pertama dulu kita lakukan di Desa Pendem. Di Pendem ya, Desa Bersinar. Desa Pendem. Kemudian kita ikuti juga IBM-nya juga di sana. Kemudian setelah itu berganti lagi ke Desa
Rorombo, desa Rorombo. Dulu juga terbentuk desa Rorombo, kemudian juga di sana juga ada IBM-nya. Kemudian berganti lagi adalah di desa Pesanggeran. Nah, itu juga desa bersinar, di dalamnya juga ada IBM-nya. Nah, itu. Kemudian yang kemarin di tahun 2022 itu ada desa Torongrejo, ada desa Pesanggeran lagi kita angkat untuk kita jadikan percontohan, kemudian desa Giripurno. Oh, Giripurno. Nah, untuk desa yang tadi dibilang desa bersinar, Pak ya. Kalau desa bersinar itu yang seperti apa sih, Pak, maksudnya? Sebenarnya desa bersinar itu lebih mengarah kepada ketahanan keluarga. Mereka sadar bahwa bersih narkoba itu harus diawali dari keluarga dulu. Dari kita dulu, dari kita sendiri, kemudian dari keluarga, baru nanti kepada masyarakat. Kenapa kita katakan desa bersinar? Ini adalah program nasional. Dari keluarga-keluarga yang bersih dari narkoba, maka akan muncul masalah-masalah juga bersih dari narkoba, sehingga memunculkan nanti lingkungan-lingkungan yang sehat dari persoalan narkoba. Ini sebenarnya bisa nambah. Jadi tadi cukup bisa terjawab ya. Jadi pertanyaan dari Nonem juga tadi soal desa bersinar dan juga agen pemulihan. Nah, tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa agen pemulihan di Batu itu ada di Pendem, ada di Rorombo, ada di Torong dan lain sebagainya. Nah, apakah itu ada jangka waktunya, Pak? Untuk desa bersinar ini untuk 1 tahun atau untuk berkelanjutan atau bagaimana? Kalau sesuai dengan normatif aturannya adalah memang 1 tahun kita kerjasamanya. Tetapi kemudian desa bisa dikatakan mandiri dan mereka mampu, maka akan kita lepas. Karena desa itu rata-rata yang kami sebutkan tadi itu mereka menyediakan anggaran desa. Anggaran dari desa. Dari anggaran dari desa mereka mengeluarkannya untuk membantu masyarakat yang dalam hal ini mereka sudah pernah kita berikan pembekalan, mereka bisa melaksanakan sendiri. Kemudian kita akan pindah kepada desa yang lain yang selama ini mungkin belum tersentuh dengan BNN untuk persoalan program IBM maupun desa bersinar ini dengan agen pemulihan. Nah, itu nanti perlu kita awali. Tapi yang sudah ada, yang mereka bisa mandiri dengan anggaran desa, maka secara perlahan-lahan tetap artinya mereka tidak kita masukkan lagi di program secara nasional BNN, tidak kita laporkan, tetapi mereka tetap kita berikan ruang untuk mereka bertanya, untuk konsultasi, Pak ada persoalan seperti ini bagaimana, maka kita akan membantunya. Nah, untuk kerjasama berikutnya ya pindah-pindah minimal 1 tahun itu kita kerjasama. Jadi 1 tahun pendampingannya itu tadi ya, pendampingan sama desa bersinar itu tadi. Iya, sama. Berarti sejauh ini sudah cukup banyak Pak ya desa-desa, dan satu desa itu pasti jumlah orangnya juga banyak, artinya kan cangkupan areanya yang dipegang sama BNN juga cukup banyak untuk desa bersinar ini. Jumlah orangnya maksudnya di tiap desa itu sudah cukup banyak. Cukup lumayan. Nah, kalau ini kembali ke pasca rehabilitasi nih Pak, ini ada pertanyaan, tantangan terbesar dalam proses pasca rehabilitasi. Ya, tantangan terbesar itu kadang mereka ini dalam katakanlah kita penanganan, kemudian mereka tidak memberikan identitas walinya. Tidak memberikan identitas wali. Sehingga kita untuk membangun komunikasi, untuk memulihkan mereka harus ada terkait dengan pihak keluarga. Siapapun ya Pak ya. Siapapun atau orang tuanya, budenya, keluarganya, yang penting keluarga aja ya. Artinya kita kemudian memberikan penguatan secara psikologis. Ternyata ada keluarga saya masuk betul. Memang betul seperti itu. Artinya ada keluarga yang peduli itu akan cepat menumbuhkan pulih seseorang tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang terpenting. Berarti ada kasus memang katakanlah dia tidak memberikan itu Pak ya, identitas kontak keluarganya itu ya. Sulit keluarganya. Kemudian KTP-nya alasan tidak punya identitas dan sebagainya. Karena ini katakanlah orang luar kota Batu. Itu kan ada aja seperti itu. Itu yang paling menyulitkan kita. Terus kalau bilang tadi orang luar kemudian kita tangani, kemudian mereka sudah pergi lah, ini juga akhirnya terputus ya. Kontaknya juga sudah ganti. Sering kali seperti itu. Itu yang paling repot. Ya sih, tantangan terbesar memang seperti itu Pak. Iya, kehilangan kontak itu terutama. Itu berarti sering itu Pak? Ya pernah ada beberapa klien yang 1-2 klien ada yang pernah kita tangani kemudian tidak lanjut karena kebetulan dia ikut orang tua dan ikut ibunya. Artinya maksudnya ikut orang tua dari ibunya ini, neneknya ikut sana, kemudian kalau ada apa mesti
dia akan pindah-pindah begitu. Menghindar. Menghindar. Bisa ke ibunya atau ke neneknya gitu-gitu ya. Sering terjadi seperti itu. Ya. Oke, dia jadi menghindar. Nah, tapi kalau untuk rehabilitasi sendiri itu biasanya nih Pak, ya saya ingin tanyakan. Dia itu si klien ini datang sendiri atau orang tuanya atau keluarga yang biasanya melaporkan ke BNN nih? Kalau di aturan Undang-Undang 35 tahun 2009 sebenarnya adalah amanah undang-undang itu bagi para pecandu, pengguna dan sebagainya. Ini adalah bisa bersama dengan walinya mereka mengantar. Dengan secara sukarela mereka mengajukan permohonan untuk rehabilitasi. Tapi catat bahwa ketika mengajukan permohonan rehabilitasi, tentunya ada proses-proses yang kita awal tadi kita SOP tadi. Ini harus ada surat pernyataan kesediaan dari wali. Sehingga mereka berhak untuk melakukan itu. Mereka datang kemudian melaporkan secara baik-baik. Jangan nunggu ditangkap kemudian melaporkan. Nah ini kadang-kadang tidak menarik seperti itu. Telat ya Pak ya? Nah, terlambat. Jadi memang harus dilakukan sama wali dan juga si korban itu tadi. Betul, secara untuk ke BNN gitu. Dan itu bisa kapan saja ya Pak ya? Tinggal langsung ke kantornya BNN di alamatnya bisa kalian cek di Instagramnya nanti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi kan tantangan terbesar nih Pak. Nah ini ngomongin soal stigma masyarakat terhadap mantan pecandu. Nah kira-kira stigma masyarakat untuk Indonesia sendiri seperti apa nih Pak secara general terhadap mantan pecandu? Secara kalau kita membaca stigma masyarakat terkait dengan para pecandu, sebenarnya mereka juga tidak seluruhnya memahami terkait dengan persoalan narkoba, sehingga justru pada klien dan sebagainya ini yang kita baca bahwa masyarakat kita ini masih tahapan-tahapan mereka paham betul bahwa persoalan narkoba ini memang sangat membahayakan. Sebenarnya mereka sadar. Dengan sadar. Tetapi ketika kita berbicara pada kelompok lain, elemen-elemen yang lain, kelompok generasi muda yang mereka usia mau produktif, 14, 15, 16, karena kita diserang itu di usia seperti itu. Kalau sudah masalah stigmanya terhadap persoalan narkoba ini sudah bagus. Jangan pakai narkoba, kita lawan narkoba, itu sudah selesai. Tapi bagaimana generasi yang mau usia produktif, itu yang paling banyak didominasi oleh generasi muda dalam penyalahgunaannya. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan nih Pak dari Cha. Nah habis rehab kan istilahnya dikembalikan ke keluarga. Kalau dia sudah dijauhi sama keluarga dan orang-orang terdekatnya, gimana Pak mendampinginya? Berarti ada kasus nih Pak mungkin. Kalau dia sudah direhab akhirnya dijauhin sama keluarganya sendiri, itu pernah terjadi Pak seperti itu? Kalau saya yang nangani beberapa kali klien, itu mereka kembali kepada keluarga. Oke, berarti menerima Pak ya? Menerima, artinya mereka menerima klien, karena mereka kita dari awal kita pahamkan orang tua ini, jangan ditinggal anak ini butuh pertolongan. Kemudian kalau ada, mungkin aja bisa terjadi, anak-anak merasa disisihkan, atau mereka adalah kelompok marginal yang mereka menurut dia, harus begitu Pak, artinya menurut dia saya dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan masyarakat. Siapa masyarakat sekarang nggak ada yang mengucilkan pecandu narkoba. Masyarakat akan belajar seketika kamu selama ini mau pulih, mau tidak melakukan menggunakan narkoba, mau putus dengan jaringan. Kalau ini masih ngotot mereka, dia misalkan ada kekhawatiran mereka dijauhi masyarakat, lalu memang dia misalkan sebagai pengedar, ya mesti dijauhi masyarakat. Kalau misalnya dia pemakai, ya mesti akan dijauhi masyarakat. Karena kekhawatiran di masyarakat itu pada kelompok-kelompok pecandu kami berharap bahwa mereka selesai. Janganlah hanya masyarakat kita ini ya betul-betul mari kita jaga dengan tidak atau tanpa menyalahgunakan narkoba. Oke, berarti bisa dibilang dalam tanda kutip selama pendampingan itu sebenarnya didampingi bukan cuma kliennya tapi keluarganya juga. Keluarga dan masyarakat yang juga peduli terhadap persoalan. Biar tahu bahwa itu tadi si klien ini sebenarnya butuh pendampingan, nggak bisa kalau harus dijauhin. Itu karena ya kembali lagi yang berperan banyak justru di masyarakat dan keluarga. Tiap hari ketemu. Nah, itu ya. Mungkin dari BNN mungkin 8 kali itu pun waktunya. Nah, itu kan terbatas. Iya, terbatas. Kami tidak akan mungkin menyelesaikan beberapa kalian misalnya kasus kemudian dengan berbagai banyak persoalan sehingga masyarakat tidak kita lebih kan nggak mampu. Sehingga maka perlu ada yang namanya program Desa Bersinar, ada IBM, ada agen pemulihan. Ini dalam rangka kepanjangan tangan BNN untuk membantu. Kalau kami sendiri nggak mampu, Pak. Iya Pak. 24 jam, kita bagi aja. Sekian jam masyarakat, sekian jam kami ya. Itu pun masih ada banyak persoalan. Nah ini butuh kepedulian kita bersama di dalam rangka untuk membangun mindset yang bagus. Kalau masyarakat kita sudah bagus, stigmanya sudah bagus bahwa narkoba itu bahaya. Iya, ngerti. Tapi bagaimana kelompok produktif ini? Itu yang
kita selamatkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Johan Pak, ini cukup menarik nih. Halo, ngobrol apa? Pak, selama pengalaman Bapak, apakah ada atau pernah mendampingi pecandu anak-anak? Nah, kalau dari kasusnya Bapak pernah nggak nih, Pak? Pernah ya? Jadi gini, kalau anak-anak itu kalau bisa konteks bicara narkoba itu kita awali dulu dari zat adiktif yang namanya alkohol, miras. Itu kan juga narkoba. Miras itu ya. Kita pernah nangani, no name ya, artinya kita by name, tidak kita sampaikan, kita akan nangani seperti itu. Jadi kita itu pernah nangani kelas ya beberapa kali, itu adalah anak-anak usia SD. Mereka sudah mengenal miras. Ini kan perlu pendampingan, ini bahaya, ini kan ngawali itu di sana. Jadi miras itu ketika tidak ada pendampingan yang baik, maka bisa jadi kelompok-kelompok ini akan menuju pada level yang lebih canggih lagi, lebih tinggi lagi. Misalnya pemakaian pil double L atau pil koplo, atau misalnya pemakaian ganja. Lah dari kalau sudah ada indikasi anak-anak ini penyalahgunaan misalkan miras, maka harus segera masyarakat, pihak keluarga, lingkungan, BNN segera turun. Ini seperti ini loh kondisinya. Kalau anak ini dibiarkan, tidak ada sebuah proses pendampingan yang kuat, dia akan menginjak pada fase yang lebih tinggi lagi. Makanya harus kita amankan anak-anak. Oke, berarti ada Pak ya, dan pernah ini. Pernah. Johan, berarti memang anak-anak ini juga harus diperhatikan karena memang mungkin usia anak-anak atau remaja itu rentan sekali Pak ya. Sangat. Ya, karena mereka kan dalam tanda kutip belum punya membenteng dari dirinya sendiri, masih bisa ikut sini, ikut sana, ikut sini, ikut sana. Akhirnya ya kalau ikutnya yang salah ya malah bahaya, salah itu tadi. Jadi saya pernah bercerita beberapa waktu lalu di waktu talkshow juga sama Pak Wahid dan juga Pak Aga. Itu ada waktu saya zaman SMP, teman saya itu minum ada kayak produk teh gitu loh Pak, teh gelasan. Nah itu dicampur sama ini apa namanya spiritus gitu supaya dia istilahnya apa ya, mabuk gitulah. Itu waktu zaman saya SMP itu umur berapa saya? 14, 15 kayaknya. Iya. Di usia seperti itu kayaknya rentan banget untuk dipengaruhi hal-hal yang memang dalam tanda kutip buruk gitu loh. Makanya kami itu BNN hadir, teman-teman P2M ini hadir untuk memberikan sosialisasi. Salah satunya adalah mencegah seperti itu. Mengenalkan yang mulai zat-zat adiktif yang mereka sering, kadang masyarakat kita itu kan terlalu terbuka juga. Artinya kalau di batasan anak maka dia akan merubah pola perilaku anak. Ketika kalau sudah masih kecil, sudah misalkan, karena gini, jadi alkohol itu kalau sudah masuk ke anak-anak, kalau ke orang dewasa saja sudah seperti itu, bagaimana kalau ke anak-anak? Bisa kita efeknya. Bukan berarti melarang, tetapi harus ada sebuah proses pembatasan kepada usia. Usia, ini penting usia. Kalau orang dewasa paham, tapi ketika ngomong usia anak-anak, belum waktunya, jangan dipaksakan mereka. Makanya kami memohon kepada dasar pemerintah maupun pihak kelurahan, desa ini lebih peduli, ini tolong diawasi anak-anak ini yang mereka sudah mulai di ranah itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lah. Artinya kalau itu toh terjadi, mungkin kasuistik aja, tidak seluruhnya. Kemudian ada beberapa oknum yang perlu penanganan seperti itu. Untuk miras sendiri kan sebenarnya pengedarannya kayaknya 21 up ya Pak ya? Ya nggak bisa untuk anak di bawah itu secara undang-undang. Yang namanya persoalan di masyarakat. Iya sih, berbeda. Kadang nggak kita, nemui aja lah, ada seperti itu. Berbeda. Yang ini perlu penanganan khusus, tidak boleh mereka kita terlalu juga menyalahkan ya kondisi, tetapi kita lihat prosesnya seperti apa kok anak-anak sampai menyalahgunakan. Nah ini penting, terutama pihak lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sudah luar biasa membuat aturan itu, sudah luar biasa bagus. Tapi karena anak-anak ini juga bergaul di tengah masyarakat, nah masyarakat ini kan ini kan, itu juga ya repot ini. Ini dari persoalan yang harus banyak perhatian di tingkat masyarakat. Iya, makanya di tingkat masyarakat ada agen pemulihan tadi Pak ya. Makanya itulah membantu agen pemulihan, kemudian unit IBM kita butuhkan dalam rangka untuk lebih cermat membaca situasi kondisi perkembangan terutama generasi muda kita ini. Segera kita tangkap dan kita selesaikan persoalannya. Ya, karena memang ya usia anak-anak harusnya mereka sekitar 20-30 tahun lagi mereka lah yang akan memimpin bangsa ini ya. Kalau dari kecil kalau generasi mudanya sakit, kita kasihan nanti. Dari kecil sudah kelihatan lah. Nah, makanya ini perlu sebuah proses antisipasi, kepedulian satu, orang tua, kemudian masyarakat, lembaga pendidikan, kemudian kami dari BNN support program untuk penguatan ini supaya masyarakat tidak menyalahgunakan. Sehingga perlu ada agen pemulihan, perlu ada IBM,
Ini dalam rangka penguatan aja, penguatan secara kelembagaan. Untuk mengamankan siapa? Bangsa kita ini loh. Supaya tidak terlalu, kalau kita ini sudah bahasanya ya, maaf mungkin dalam tanda kutip bahasa menurut kaya, kalau kita sudah dijajah persoalan narkoba, bangsa kita tidak sakit. Bagaimana bangsa mau maju? Ketika persoalan ini tidak bisa ditangani secara baik, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, maka akan jadi persoalan tersendiri di bangsa ini. Begitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, kalau misalkan nggak ada yang tanya lagi teman-teman yang join. Nah, kalau untuk di Kota Batu sendiri, menurut Bapak, apakah proses pasca rehabilitasi ini sudah berjalan dengan baik? Apa masih banyak yang perlu dievaluasi dan perbaiki nih Pak? Ya tentunya kami perlu evaluasi lah. Ya. Artinya perjalanan baik sudah sesuai SOP sudah, tetapi memang setiap kali pekerjaan atau apa yang kita lakukan ada resikonya seperti itu. Ya. Tapi sesuai dengan SOP yang ada, kita maksimalkan bahwa untuk program rehabilitasi atau pasca rehabilitasi ini penting kita lakukan dalam rangka untuk mengawal secara psikologis klien atau penyalahguna ini untuk segera pulih. Ya. Nah, sekali lagi bahwa kami ini penanganannya tentunya ada beberapa aturan yang tentunya harus kita ikuti. Mereka harus rawat jalan dulu, kemudian pasca rehab, kemudian kalau ini sampai di screening sampai rawat jalan berat ya kita lakukan rehabilitasi permanen. Nah, rehabilitasi permanen sendiri itu secara nasional juga gratis, kecuali untuk biaya transportasinya memang ditanggung oleh pihak keluarga. Ya, ada proses kepedulian keluarga bahwa oh ini anak ini harus sembuh dan sebagainya. Ya harus kita lakukan. Karena kita orang tua bagaimana kondisinya. Ya kita komunikasikan kepada masyarakat yang lainnya. Ketika kondisi misalkan dalam bentuk ekonomi misalkan persoalan ekonomi ya kita sampaikan kepada stakeholder yang selama ini kepedulian untuk membangun masyarakat seperti apa. Seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih buat waktunya ya Pak Arief. Siap. Dari teman-teman BNN yang lain juga terima kasih untuk waktunya dan tentu saja kita akan kembali setiap sebulan satu kali akan ada perbincangan dengan BNN ya. Kita lihat minggu depan bermanfaat. Siapa lagi? Iya Pak, betul. Ini sangat bermanfaat ya. Secara pribadi buat saya jadi tahu cukup banyak mengenai BNN dan segala macamnya, dan saya harap juga teman-teman yang mendengarkan dan juga nonton juga bisa lebih tahu dan teredukasi juga untuk apa yang sudah kami sampaikan lewat ngobrol apa. Ini hanya media, kita bisa menyampaikan, tapi kembali lagi ke teman-teman pendengar ya Pak ya. Apa yang sudah didengar kiranya juga bisa dimanfaatkan. Apa yang sudah diketahui kita bisa manfaatkan dan kita bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain yang baik tentu saja. Baik Pak Arief, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin minggu depan dengan Pak Arief atau yang lain, kita lihat saja yang ya. Lain. Surprise ya Pak ya. Kita lihat saja. Yang lain. Oke. 2 bulan lagi ya. Siap Pak Arief. Yang pasti dengan BNN kita masih ada kerjasama. Jadi pastinya kita akan berjumpa dengan teman-teman BNN. Mungkin yang lain atau Pak Arief lagi, kita lihat aja minggu depan. Ya, kepala BNN nanti ada. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Senin 2 minggu lagi.